ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله طريقا إلى الجنة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Umahatil kiram, ibu sekalian, jamaah majlis yang Jamiatul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyaallah pada kesempatan pagi yang diiringi dengan rintik-rintik hujan ini menjadi sejuk udaranya, mudah-mudahan sesejuk hati kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi segala aktivitas kita. Allah berkahi pertemuan kita, majlis kita, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah dipahirkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti suri teladannya dan mendapat manfaat semuanya. Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika saya menyampaikan hadis-hadis dalam pelajaran giliran saya. Apabila ada kekurangan, kehilapan yang gak enak didengar ya, yang gak pantas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa in kana khairan fa min Allah wa in kana syarran fa min nafsik. Kalau baik yang benar datangnya dari Allah, kalau jelek dari diri saya sendiri. Ambil baiknya aja Bu ya, jeleknya buang. Kalau di samping harga keimanan. Cuma saya pesan nih sama ibu-ibu ya, bukan hanya saya dan guru-guru kita semuanya. Yang namanya manusia itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan itu berbagi kalau yang baik, ya. Kekurangan saling menutupi. Kalau yang disampaikan itu baik, itu dari Allah yang diambil. Kalau jelek itu kekurangan pribadi. Jangan dijadikan suatu alasan. Gurunya aja begitu, gimana muridnya? Umpamanya gurunya dandannya kebangetan tabarruj ya, kebanyakan palisnya kebangetan panjang, umpamanya ya udah biarin aja lah dia memang begitu ya. Dandannya kebangetan menor atau kebangetan seriusnya dan lain sebagainya, atau punya kekurangan ya, itu pribadi ya, manusianya termasuk saya ya Bu. Kalau yang begitu ya maaf begitu, dia orang ambil baiknya aja ya, jeleknya jangan. Kalau bisa saling menutupi ya, tutupin kekurangan orang lain sebagaimana kita pengen ditutupi kekurangan kita. Jangan malah dibuka-buka ya Bu, apalagi gurunya diomongin habis ngaji, bukan hanya ya seperti mencintai dirinya sendiri ya. Memang nggak gampang ngomongnya gampang, tapi prakteknya ya agak susah ya. Kemudian yang terpenting adalah ini hari tawakufan ya, pengajian sementara. Tawakufan ini adalah awal daripada praktek ilmu yang kita pelajari, apalagi bulan Ramadan ya Bu, yang bisa meningkatkan keimanan dan ilmu kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang ujungnya bunyi begini Bu, ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu tafassahu fil majalisi ya, artinya kaitannya dengan majlis ya, di mana Allah akan mengangkat ya
orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ilmu dan iman ini adalah sesuatu yang dapat meningkatkan derajat manusia, di mana iman itu bisa meningkat dengan amal. Makanya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya, gandengannya amanu wa amilus sholihat. Iman kita bisa meningkat kalau kita beramal, kita praktekkan, ya, amal. Karena iman itu ada di dalam dada kita, di hati. Buktinya adalah iman. Apa? Ya, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Itu bukti keimanan. Semakin kita sering mempraktekkan amalia kita, insya Allah keimanan kita akan semakin mantap. Contohnya ibu semakin rajin sholatnya, semakin memahami, semakin enak rasanya ibadah, ya, enak rasanya beramal. Ya, itu tanda iman kita meningkat. Kita nggak bisa mengukur iman orang, tapi iman itu adalah perasaan kita ini beramal tuh enak gitu aja dah, ikhlasnya. Kalau kita beramal enak, ikhlas, insya Allah amal itu, ya, meningkatkan keimanan. Tapi kalau amalnya sebagai mengut, terpaksa, rasanya nggak enak kalau nggak datang nggak enak jadi nggak enak dapatnya, ya. Tapi biarin, awalnya begitu, ya, awalnya nggak enak, awalnya terpaksa, lama-lama suka. Awalnya nggak enak, lama-lama enak. Ya. Kalau ilmu itu bisa meningkat dengan belajar, ya. Makanya utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, menuntut ilmu itu mulai lahir masih sebelum masuk ke liang kubur, ya. Gimana belajarnya? Ya, belajar dari manusia yang benar. Coba saya tanya, manusia yang benar siapa? Nabi, Nabi dan Rasul, kan itu maksum yang membenarkan Allah. Tapi yang lain ada jaminan benar nggak? Kiai pasti benar nggak? Ada salahnya. Semuanya manusia itu belajar benar. Ntar kalau udah benarnya apa? Udah mati di kuburan baru benar itu faktanya, bukti bahwasanya kita pernah hidup, ya. Kita belajar berumah tangga, si suami belajar jadi suami yang baik, suami soleh, ya. Istri jadi istri yang soleha. Itu proses belajar, ya. Niatkan belajar. Kalau salah wajar, kalau orang belajar salah wajar. Kalau udah nggak mau belajar berarti udah pinter. Kalau udah pinter, ya udah belajar, udah pinter, ya. Udah pinter, udah nggak mau pinter, sombong dia, ya. Sombong. Jangan pernah merasa sudah pinter, karena di atas langit ada, di bawah bumi ada berlapis-lapis. Makanya kalau orang senantiasa merasa bodoh, karena memang manusia, ya, dilahirkan bodoh, ya, makanya diwajibkan belajar. Jangan pernah kita berhenti belajar. Keluar masuknya nafas kita ini belajar. Sebenarnya dunia ini mal'un. Ad-dunya mal'un illa zakiruna wal alim wal muta'alim. Dalam satu hadis begitu, Bu. Dunia ini semuanya terlaknat, Bu, berlaknat. Ini menyiksa kita semuanya. Dunia ini mau ngapa-ngapain harus kerja, ya, harus usaha, ya. Terlaknat dunia ini. Ada enak, ada nggak enak, ya. Enak belum tentu benar, nggak enak belum tentu benar, menang belum tentu benar, kalah belum tentu benar, sama aja lah. Kecuali illa zakiruna, kecuali orang-orang yang ingat, eling, ya, orang-orang yang ingat apa, Bu? Ingat duit, ingat hutang, ingat urusan. Nggak ada habis-habis nih, kan? Ini maksudnya az-zakirun Allah, orang-orang yang ingat kepada Allah. Ibu lagi senang ingat Allah, lagi susah ingat Allah, lagi punya duit ingat Allah. Laki lagi benar ingat, laki nggak benar marahin.
Lagi cinta ingat? Lagi ngerumpi? Lagi ngomongin orang? Gue benci banget lillahi ta'ala dia gitu, boleh nggak? Oh, ada ini al-hubbu billah wal bughdu billah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kalau I love you lillahi ta'ala biasa. Ibu mak sama suaminya, Pak I love you lillahi ta'ala. Itu bapaknya meleng nengok anaknya yang kiri karena ada yang boleh bermana? Aku benci malu lillahi ta'ala. Berani nggak lu? Enggak, paling merenggut yang lillahi karena suaminya judi, suaminya maksiat, marahin bu, apa-apa itu marah kan lillahi ta'ala, bukannya emosi. Jangan banting-banting piring atau kita perabotan ya. Bilangin Pak saya marah nih karena Allah ya. Kenapa? Bapak sholatnya males banget, orang-orang puasa dia mencoba dia dan oleh Pak Jomelin dia nggak apa-apa. Jadi apa namanya, apapun yang kita kerjakan harusnya ingat kepada Allah, biar kita nggak sia-sia, nggak terlaknat. Kita capek doang bu kalau nggak ada Allahnya. Ngaji kan nggak ada lillahi ta'ala jadi capek. Nggak enak kan kalau nggak hadir, tidak kerja nggak enak. Nggak enak ini dilihatin. Nggak enak. Dilihatin. Nggak enak sama Ijen. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Saya niat untuk ilmu karena entah di perjalanan belok-belok yang dari jalanan, yang penting niat awalnya. Ya. Sholat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, semuanya, ibu ngurusin anak lillahi ta'ala, suami semuanya ya. Jadi itu namanya orang yang nggak terlaknat, ingat namanya ya. Tapi kalau orang yang nggak ingat, udah namanya orang nggak nyadar ya. Itu yang terlaknat. Apapun yang dikerjakan nggak ada nilainya di sisi Allah karena keingat sama Allah. Yang kedua yang nggak terlaknat adalah wal alim wal muta'alim, orang yang ngajar dan belajar. Ibu, orang ngajar menyampaikan apa yang dia tahu sebatas pengetahuannya, bukan paling tahu ya. Umpamanya saya nyampein yang saya tahu, yang Allah titipin mas saya bagi sama ibu-ibu, apa saya bacain dah hadisnya. Belum tentu saya juga ngamalin itu, dan ngamalin itu belum tentu yang ngajar lebih benar dari yang diajarin, belum tentu ya. Yang penting dia punya kelebihan, dia pengetahuan, dia bagi sama orang, ibu. Dia banyak duit nih ya, banyak duit, dia jajannya cuma 100.000, dikasih sama orang 1 juta 2 juta, kan banyakan buat orang, ya kan? Dia ini paling, ya, begitu, ya. Jadi orang yang mengajar, ibu lihat apa yang disampaikan sesuai bidangnya. Kalau ekonomi dia ngajar ekonomi, kalau hadis fikih sesuai bidangnya, Al-Quran ya Al-Quran, gitu ya. Mungkin ada yang lain, ada kekurangan, ya ambil aja yang baiknya, yang lebihnya. Nah, kalau ada yang kekurangannya, ya namanya lagi ngajar dan belajar, apa yang disampaikan sesuai yang dia tahu, ya. Di atasnya juga kan ada guru lagi, ya saya juga punya guru lagi nih, gitu. Jadi sambung menyambung, ya. Kecuali ilmu yang boleh mungut kali, ya. Nggak ada gurunya, mau sendiri, itu paham dia sendiri. Ya, semua orang kan punya paham sendiri kalau mungut di jalanan. Di jalanan ngelihat duit siapa? Tahu duit siapa? Apa bela aja dah, nggak ada orang. Sayang. Niatnya itu ya, tergantung orangnya. Sama aja ya, orang yang belajar dan mengajar itu adalah orang yang tidak terlaknat, orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang mengajar itu akan diberikan ilmu yang dia nggak tahu. Ya. Man 'allama ilman warasallahu ilman wa lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu termasuk mengajar, mempraktekannya, maka dia akan diwariskan ilmu yang sebelumnya dia nggak tahu.
Ibu sholat nih, ibu nggak tahu tuh hikmah sholat apa, rasanya bagaimana. Ibu praktekin aja. Insya Allah itu nanti warasamullah ilman malam yang akan diwarisi ilmu yang sebelumnya ibu nggak tahu. Itu namanya ilmu laduni. Ibu sebelum berumah tangga nih nggak bisa masak, nggak tahu penggorengan, nggak tahu panci, nggak tahu cara masak ini dan itu. Tapi setelah terjun ke dapur, akhirnya tahu. Ya, ada ilmu yang Allah wariskan karena mau ke dapur. Kalau nggak mau ke dapur dia nggak bakalan tahu. Ya. Sama juga orang yang belajar. Ya, orang yang belajar, ibu ini sudah nih tahu kupannya. Tadi praktekin di Ramadan, bagaimana ilmu sholatnya, puasanya, syarat rukunnya, dan semuanya praktekkan semampunya. Insya Allah itu akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walladzina utul ilma darajat. Iman dan ilmu itu akan meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Kalau kita di sisi Allah derajatnya naik, ya tinggal hablum minanas. Ya, hablum minanas sama hablum minallah itu harus jalan, Bu. Jangan cuma hablum minallah tapi nggak peduli dengan hablum minanas. Ya, kenapa? Zuribat alimul zillatu ainama tugibu illa bihablin minallah alhamdulillah. Akan diterima suatu kehinaan, ya, dimanapun kamu berada, kecuali kamu menjalin hubungan baik kepada Allah. Itu tadi az-zakirin dengan cara ingat kepada Allah. Yang kedua, wahablin minanas, menjalin hubungan baik kepada sama manusia. Yang agak susah, Bu, menjalin hubungan baik kepada manusia. Kenapa? Karena kepada Allah itu gampang. Ya, Allah maha segala-galanya, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tetapi hambanya ini jahat kadang-kadang. Enggak mau memaafkan kesalahan temannya, dendam, iri, hasu, dengki dan sebagainya. Padahal Allah nggak pernah berbuat zalim pada hamba-hambanya. Allah nggak pernah menzalimi kita, kita menzalimi diri sendiri, kita menzalimi orang lain. Kita yang jahat, Bu. Allah nggak pernah jahat kepada kita. Allah nggak pernah berbuat zalim. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil 'abid. Siapa yang berbuat kebaikan kembali pada dirinya, sebab berbuat jahat kejahatan kembali pada dirinya. Wa ma rabbuka bidzalamil 'abid. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kita yang menzalimi diri. Padahal agama itu mudah, ya. Ad-dinu yusrun. Agama itu gampang, Bu. Agama itu gampang. Gampang gimana? Ya kerjain aja yang kita tahu. Yang nggak tahu ya belajar gitu. Jangan dipikirin, ruangan susah amat, cair cara tubuhnya banyak lagi. Praktekin aja semampunya dulu, praktekin, kerjain. Jangan dipikirin, ruangan dikerjain enggak. Kerjain aja semampunya. Ada 2 syarat, 3 syarat. Ini praktekin aja. Nah, enggak. Kalau sudah terbiasa, insya Allah, ya enak. Agama itu adalah untuk kepentingan kita. Gampang, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kalau sulit, kitanya yang bodoh, ya. Kita memposisi diri sendiri. Allah nggak pernah memaksakan hambanya. Makanya jangan kita menyamakan orang lain dengan diri kita. Kalau kita melihat orang lain yang lebih tinggi, ya, lebih kuat ibadahnya, kan dia proses. Ya, kita juga harus punya semangat melihat yang lebih. Untuk ibadah melihat yang lebih semangat. Kalau urusan dunia kita menunduk melihat yang lebih rendah daripada kita. Ya, makanya semuanya itu adalah proses, ya. Kehidupan adalah proses. Nggak datang-datang tua, Bu, ya. Dulu juga yang tua ini ngalamin muda. Ingat masa muda. Udah datang-datang giginya pada ongkong, pada putih. Enggak, dulu lincah dulu, Bu. Masa mudanya. Sama aja prosesnya. Kita juga nanti semuanya akan mengalami hal yang sama kalau ada umur, ya, tua. Yang penting adalah kita jalani proses itu tadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampu kita, dan insya Allah mudah-mudahan, ya, kita ini semuanya senantiasa Allah berikan kekuatan, ya, untuk ingat kepada Allah. Makanya baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Minta tolong sama Allah karena kita nggak punya kemampuan apa-apa. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu, wa
syukrika ya, dan mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan, wa husni ibadatik, dan terus memperbaiki kualitas ibadahku kepadamu ya Allah ya. Insya Allah kalau kita senantiasa ingat dan terus belajar dan mengajar, kita senantiasa lebih rahmat. Kalau orang belajar salah wajar, namanya lagi belajar ya Bu. Saya juga niat saya ngajar dan belajar. Saya ngajar anak-anak, saya belajarin anak-anak. Kok ini modelnya anak begini, model ini bahan bakunya apaan ya bisa begini ya? Bilangin susah, atau dibilangin iya. Akhirnya tahu cara ngadepinnya. Ini enak begini. Gitu. Dia bermasalah di sekolah, ternyata bukan di sekolah, di rumahnya dia bermasalah Bu, di sekolah akibatnya akhirnya dia open dan sebagainya. Jadi kita juga belajar, guru belajar, apalagi si muridnya. Makanya kita proses belajar sama. Ya, ketika ada guru yang salah wajar Bu, emang dia lagi belajar ngadepin bocah ya, maklumin. Nah, cuma diingetin, saling mengingat, watawasau bil haqqi. Nah itu selanjutannya ya, salat al-asr. Ya, kalau kita nggak mau begitu, saling berwasiat yang baik dan kebenaran. Sabar ya. Ya Allah, Pak, saya salah Pak, maafin ya. Saya juga baru belajar jadi istri Pak, jadi istri soleha. Nah ini juga belum lama Pak. Apa sih dulu suruh ngaji, suruh kerja aja. Udah tua baru ngaji. Maklumin ya Pak, saya lagi belajar Pak. Kalau salah-salah ya ingetin ya. Namanya lagi belajar ya. Alhamdulillah. Orang belajar salah wajar. Kalau nggak mau belajar salah, dan kurang ajar. Nggak mau belajar salah, ya kurang ajar. Yang belajar kalau belajar salah Wajar. Jadi mulai majelis salim salah. Wajar. Kalau nggak ikut majelis salim di rumah aja salah. Ya kurang ajar. Nggak belajar kurang belajar namanya. Ya, kurang ajar jadinya. Kurang diajar. Tapi udah juga majelis salim, tapi masih Nggak bisa. masih brengsek, masih ngomongin orang aja, ngomongin orang ini. Nah, kurang ajar juga tuh masih tuh. Orang belajar, orang belajar dia ngobrol di belakang ngelamun. Apa? Ya, yang murid kurang ajar ada kan? Ada. Iya, makanya ya nggak apa-apa wajar. Kalau murid lagi belajar kurang ajar wajar, namanya lagi belajar, dia dikasih tahu, diingetin sama guru jenderal. Ya Allah, ya mudah-mudahan semuanya kita dapat rahmat. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan itu dari Allah Ibu ya, saya nggak bisa apa-apa, cuma dititipin. Nah dititipin ya kasih, kalau ada manfaatnya ambil, kalau jelek jangan. Terutama untuk diri saya sendiri ya, saya lagi belajar dari suami ya. Tanya tuh istri saya lagi belajar dari suami yang baik bagaimana dia? Juga belajar di Kadang-kadang salah Bu. Mensikapinya bagaimana ya istrinya? Biar dirinya senyum, istrinya ikhlas, enak sama-sama ya. Ya lagi belajar. Nggak ada yang enak terus. Emang senyum dulu ya Bu. Merengut kadang-kadang juga enak. Habis makan sambal yang merengut. Habis makan gula itu senyum. Ya, proses kehidupan kita dapat ambil hikmahnya. Amin. Karena hikmah adalah barang hilangnya orang yang beriman. Hikmah adalah suatu proses pemberian dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa manfaat untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah yang ke guru-guru kita, orang-orang yang sudah berjalan kepada kita, terutama orang-orang tua kita, guru-guru kita semuanya, teman kita, saudara kita, ya mudah-mudahan yang telah berrahmatullah mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya di Allah bidaliyah di jalan aman dari pertemanan surga yang Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahannya kembali kepada kita semua. Ala hadhihi wa sallallahu alaihi wasallam. Syahri lailah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الذين استغفروا الله من الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه اللهم صل وبارك على محمد نور الهدى وسيلة واغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل جمعنا جمعا اللهم تفرقنا من بعد تفرق معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من اهل النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت السميع اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بارك لنا رمضان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار عزيز غفار يا رب العالمين وصلى الله على مولانا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.